Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ustaz, Ana tadi baca berita, cukup menyentuh hati Ana, sedih. Ada seorang Gojek yang sudah ojek online saatnya sudah kurang lebih 3 hari dia tidak mendapatkan pendapatan. Dapat order pertama nganter makanan ke sebuah tempat. Ketika dia meninggalkan motornya dicuri, Ustaz. Oke. Kemarin juga Anda lihat, dia lagi ngantar penumpang, tiba-tiba penumpangnya itu menghipnotis dia bengong di pinggir jalan, motornya dibawa lari sama penumpangnya. Masih ada orang sejahat itu. Di tengah kondisi kita lagi dilanda ujian yang besar dari Allah ini. Nggak semua dari kita kuat untuk menghadapi ujian yang datang bertubi-tubi, Ustaz. Dari satu ujian ke ujian lain. Sebenarnya bagaimana konsep menyikapi yang benar, apakah ini rencana dari Allah dan apakah akan makin besar nih gelombang ujian tersebut, Ustaz? Dan bagaimana kita menyiapkan diri kita, Ustaz? Barakallahu fiik. Akhi fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bahwa kondisi pandemi ini sangat berdampak dalam kondisi ekonomi, bukan hanya negara kita ya, seluruh muka bumi. Ya, ketika saya mengetik tentang resesi, jadi saya mengetik resesi di media di Google ini, saya melihat contoh misalnya salah satu headline ini, ekonomi Jepang ambruk 28,1% resesi, makin parah. Kemudian Menteri Keuangan kita juga mengatakan bahwa di kuartal ketiga ini resesi masih sangat buruk kondisinya. Nah itu kan ya, artinya ini secara ekonomi kita mengalami hal ini dan bukan hanya kita bangsa Indonesia tapi seluruh muka bumi. Karena memang terhambatnya perkembangan ekonomi dan lain sebagainya, dan itu sangat berdampak ke dalam masing-masing rumah tangga dan individu-individu yang hidup di negeri ini. Namun kita umat Islam, ya, bagaimana kita menyikapi hal yang seperti ini? Kita harus yakin. Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang menarik sekali. Nabi SAW bersabda, Inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i, bahwa malaikat Jibril berbisik ke dalam hatiku dengan mengatakan bahwa seseorang tidak akan sampai ajalnya kecuali setelah sempurna rizkinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kita hidup di muka bumi, selama itu rizki kita masih ada. Ya. Itu yang harus diyakini. Saya masih diberi kehidupan oleh Allah. Istri saya, anak-anak saya masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bangun tidur kita harus bersyukur ya bahwa kita dikasih kesempatan hidup ya. Kita bersyukur kepada Allah. Nah, di saat itu kita menyadari dan meyakini, yakin dengan penuh keyakinan, rezeki saya masih ada. Ya. Nah, kemudian Nabi bersabda, maka janganlah karena lambatnya rezeki membuat kamu mencarinya dengan pintu maksiat. Kenapa? Rezeki itu adalah sesuatu yang baik, rahmat. Ya. Fa inna ma indallahi la yunalu illa bi ta'ah. Jika kita mengharapkan yang baik dari sisi Allah, raihlah dengan ketaatan. Karena nggak mungkin dicari dengan cara maksiat. Ya. Nah, ini pelajaran bagi setiap orang yang beriman. Bahwa kita ini diuji oleh Allah. Allah sendiri menegaskan hakikat kehidupan ini ujian. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kurangnya buah-buahan, kurangnya kehidupan. Ya. Dan Allah mengingatkan wabasyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Allah telah menegaskan bahwa hidup di dunia ini bukanlah sebagai tempat kita ini melampiaskan kesenangan, happy, bahagia dan seterusnya, ya, memperturutkan segala apa yang kita suka dan kita mau. Tapi Allah menegaskan hidup itu ujian. Dan inilah ujian yang harus kita jalani gitu ya. Inilah hidup gitu ya. Ketika kita tahu ujian, hidup itu adalah ujian. Dan kemudian kita salah atau kalah di dalam menjalani ujian itu. Dengan malah dalam kondisi resesi seperti ini yang dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian kita membuat susah lagi orang lain dengan menzaliminya, dengan berbuat jahat kepada orang tersebut. Di mana nilai kita? Ya, sudah gagal menghadapi ujian resesi, gagal juga untuk setidaknya jangan sakiti saudaramu.
Berarti strategi terbaik saat ini adalah, atau the best offense is defense Ustaz. Iya. Strategi menyerang terbaik adalah bertahan saat ini. Bertahan dalam hal bukan cuma bertahan bukan cuma bertahan dalam arti bahwa kita diam. Iya. Ya, bukan bertahan itu artinya kita diam, tapi hakul yakin. Rizki Allah. Hakul yakin. Ya, rizki Allah itu diberikan kepada hambanya yang tawakal. Ya. Apa itu tawakal? Hati yang selalu terpaut kepada Allah dan fisik yang selalu berikhtiar dan berusaha. Masya Allah. Keluar saja dari rumah, ikhtiar, cari nafkah, percayakan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Allah yabarik fi. Seperti tanaman gersang yang tersiramkan oleh airnya. Ya, karim. Jazakallah khair Ustaz. Allah yabarik. Alhamdulillah. Jazakallah khair.